Universitas Sumatera Utara terus mendalami kasus dugaan pelecehan secara verbal yang dilakukan mahasiswanya. Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan telah memanggil pelaku namun belum memenuhi panggilan. Sempat viral di media sosial kasus pelecehan secara verbal yang dilakukan mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Kini kasus tersebut sedang didalami Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Pelaku melakukan pelecehan verbal melalui percakapan aplikasi perpesanan dan melalui media sosial. Jumlah korban belum diketahui pasti, namun hingga saat ini ada laporan dari 10 orang yang diduga merupakan korban. Satgas saat ini menangani 2 kasus, yaitu dari pelaku mahasiswa Fakultas Ekonomi dan mahasiswa Fakultas Kedokteran. Satgas telah melakukan pemanggilan untuk pemeriksaan, namun pelaku tidak hadir. Jelas, selama pemeriksaan tentunya tidak ada kesempatan lagi bagi korban untuk artinya bertemu dengan pelaku. Itu kan memang ketentuan dasar kita. Dengan siapapun pelaku, korban diharapkan secara jelas tidak bertemu lagi. Dan juga saya di sini menyampaikan, mohon tidak ada usaha untuk mempertemukan korban dengan pelaku. Please. Bagi pihak manapun ya Bu? Bagi pihak manapun. Dan itu memang tidak dibenarkan dan melanggar ya aturan main. Untuk mengetahui kasus dugaan pelecehan seksual puluhan mahasiswa Universitas Sumatera Utara, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Emir Syah Purba dan juru kamera Dedi Ginting di Medan, Sumatera Utara. Emir, selamat siang. Bagaimana pengusutan kasus dugaan pelecehan seksual di USU hingga kini? Karena terakhir terduga pelaku ini belum juga hadir dalam pemanggilan universitas. Lantas langkah selanjutnya apa? Ya, selamat siang Lintang dan juga saudara. Memang sampai dengan saat ini untuk terkait dengan kasus pelecehan yang melibatkan seorang mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Sumatera Utara, saat ini kasus tengah ditangani oleh Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Hingga Senin sore kemarin, saudara, Ketua Satgas PPK USU Mutia Nauli yang mengatakan untuk jumlah korban kasus pelecehan ini belum diketahui pasti berapa jumlahnya. Namun sampai dengan saat ini mereka sudah menerima laporan dan melakukan pengumpulan data dari 10 orang yang diduga menjadi korban kasus pelecehan ini. Dan dalam proses pemeriksaan sendiri, Satgas PPK berfokus pada perlindungan korban, kemudian kerahasiaan identitas, serta pemulihan korban untuk menghindari segala bentuk intimidasi. Sementara untuk pelaku sendiri ini, Lintang dan juga saudara, memang proses pemeriksaan terhadap pelaku belum dilakukan karena sampai dengan saat ini pelaku juga belum menghadiri ataupun memenuhi panggilan dari Satgas PPK USU untuk nantinya memeriksa pelaku terkait dengan kasus pelecehan yang terjadi. Dan nantinya Lintang dan juga saudara, ada 3 kemungkinan sanksi yang akan diberikan kepada pelaku dari kasus pelecehan ini. Yang paling ringan yaitu ada sanksi teguran lisan, kemudian ada ancaman skorsing hingga pemberhentian mahasiswa, tergantung nanti bagaimana hasil kesimpulan dan juga pemeriksaan dari tim Satgas ini sendiri. Dan sebelumnya memang Lintang dan juga saudara, kasus ini sempat viral di media sosial terkait dengan pelecehan secara verbal yang dilakukan oleh seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Sumatera Utara. Pelaku melakukan pelecehan verbal melalui percakapan aplikasi perpesanan dan melalui media sosial. Dan kasus ini sendiri mencuat setelah beredarnya unggahan yang memperlihatkan tangkapan layar percakapan yang diduga berisi pesan-pesan bernuansa seksual kepada sejumlah mahasiswi, termasuk mahasiswi baru yang ada di Universitas Sumatera Utara ini. Emir, sejumlah korban telah didata oleh Satgas PPK. Tapi apakah Satgas PPK USU ini juga membuka semacam posko atau aduan? Mungkin saja ada korban-korban lain yang belum melapor, begitu? Ya, tentu Lintang dan juga saudara, memang sejak kemarin posko aduan telah dibuka di Universitas Sumatera Utara. Dan seperti yang saya katakan tadi, memang sampai saat ini sudah ada sekitar 10 orang yang diduga menjadi korban pelecehan oleh pelaku ini untuk kemudian didata dan kemudian
diberikan penanganan untuk nantinya korban sendiri tidak merasa terintimidasi ataupun mentalnya tidak terganggu, karena memang sampai dengan saat ini tim Satgas PPK USU telah melakukan sejumlah penanganan pasca kasus pelecehan yang terjadi, Linta. Baik, pelaku belum juga hadir terkait dengan pemanggilan dari Satgas PPK USU, namun akan dilakukan pemanggilan lanjutan. Terima kasih Emir Syahpurba dan Dedi Ginting melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Saudara, Kompas Siang masih akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Musim kemarau mulai berdampak pada sektor pertanian di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Ribuan hektar sawah di 7 kecamatan alami kekeringan akibat hilangnya pasokan air irigasi.